Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu pengawas pembina Dikbud yang kita hormati, Bapak Kepala SMP K.H.Z. Mustafa beserta guru dan karyawan yang setia berada di SMP K.H.Z. Mustafa, Pangersa Pak Kiai Haji Kamiluddin SAG selaku orang tua SMP K.H.Z. Mustafa, Ibu Bapak Wali siswa SMP K.H.Z. Mustafa, juga anak-anakku sekalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang sejak tadi malam bersolek menghias dirinya supaya tampil terbaik pada hari ini, yang kadang-kadang tidak kenal saking cantik gantengnya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Ta'ala bisa melaksanakan acara yang tujuannya sangat-sangat mulia. Selama 3 tahun anak-anakku sekalian belajar di sini, di sekolah SMP K.H.Z.M. Harapan Bapak selama belajar di sini benar-benar berkesan positif. Di samping itu, alhamdulillah sebahagian besar dari kalian tetap tinggal di pesantren. Itu adalah modal utama, sehingga perpaduan antara SMP dan pesantren ini sangat-sangat menguntungkan untuk kepribadian dan wawasan keilmuan anak-anakku sekalian. Berkat karunia dan rahmat Allah juga, SMP sampai saat ini kelihatannya terus maju dan maju serta berprestasi. Karena itu, selaku pembina yayasan merasa senang dan mengucapkan selamat atas kemajuan dan prestasi yang telah diperoleh, dengan tidak melupakan kekurangan-kekurangan yang mungkin masih ada
di kalangan kita dari berbagai faktor. Apakah faktor orangnya, faktor lingkungannya, faktor orang tua siswanya, atau faktor siswa-siswinya. Kita semua tidak akan pernah berhenti insya Allah untuk melakukan pembinaan dan pembenahan untuk mencapai kemajuan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Selama ini Bapak dan Ibu orang tua siswa-siswi putra-putri semuanya, mereka itu tidak ada kerjaannya kecuali mencari ilmu. Kerja putra-putri Ibu itu hanya mencari ilmu. Sekalipun terkadang liwar, terkadang pika sebelen guru pendidik, itu wajar, itu proses pembenahan. Justru karena mereka belum tahu, karena mereka tidak baik, kita didik dan kita arahkan mereka supaya berilmu dan menjadi lebih baik. Hal ini memerlukan kesabaran yang tinggi dari para guru dan pendidik. Alhamdulillah, setelah belajar, kelihatannya punya prestasi, punya keilmuan, punya keterampilan. Berbeda dengan sebelum masuk SMP KHZM ini. Anak-anakku sekalian, kegiatan belajar bagi kalian yang berada di fase kepemudaan ini sangat-sangat penting. Mengapa? Karena masa tua kalian semua ditentukan dan dilihat secara lahiriah dari keadaan masa ini. Jadi usia kalian itu sangat-sangat berpotensi untuk berbekal diri, yang dengan bekal itu di masa tua kalian akan merasakan manfaatnya. Karena itu jangan berhenti mencari ilmu. Karena itu jangan berhenti mencari ilmu. Jangan berhenti di jenjang SMP. Lanjutkan terus ke jenjang yang lebih tinggi. Jangan tinggalkan pesantren sebagaimana kebiasaan kalian. Kita harus punya semangat. Kita harus fokus terhadap ilmu. Kita sudah dibimbing oleh Rasulullah. Rasulullah telah membimbing kita bahwa barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan
menuju surga. Kurang apa lagi Rasul memotivasi, mentargib umatnya untuk semangat mencari ilmu, dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Yang ekonominya di kalangan bawah, menengah, apalagi atas, bisa dilakukan dimanapun. Jadi sungguh mulia para pencari ilmu. Juga kalian diharapkan masuk di dalamnya sebagai pencari ilmu, tertarik dan tersentuh dengan sabda Nabi itu. Kalau Nabi itu kan wahyu daripada Allah yang maha tahu, maha segalanya, yang manfaat, hikmah dan keberkahannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, sesama bangsa, membangun suatu negara. Mana bisa kalau tidak berilmu? Allah yang maha tahu mewahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat layak dikatakan sebagai Al-Murabbil Azim. Nabi itu Al-Murabbil Azim, pendidik ulung, sekalipun tidak pernah sekolah di tingkat SLTP, SLTA, perguruan tinggi, tidak pernah menyusun disertasi S3, tapi Nabi langsung disekolahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segalanya maha guru, sehingga ajaran-ajarannya sampai kepada kita. Itu harus dicatat. Jangan sampai salah dugaan bahwa Nabi itu tidak berilmu. Nabi itu cerdas, Nabi itu tinggi keilmuannya, sekalipun tidak ada gelar-gelar akademik, karena diajari langsung oleh Allah yang maha tahu dan guru dari semua makhluk. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Al-Murabbil Azim itu memberikan motivasi kepada umatnya, hayo seolah-olah belajar, hayo seolah-olah belajar. Jaminannya bukan sekedar amplop atau setruk gaji dengan pangkat 3A sampai 4E misalkan, bukan itu. Tapi jaminannya dengan puncak kenikmatan. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memberikan kemudahan baginya menempuh jalan sorga. Kalau kita seorang mukmin yang yakin beriman kepada Allah, kepada akhirat, hari akhir, hadis itu saja sudah cukup untuk menjadi pegangan yang mendorong kita semangat berilmu. Surga itu kenikmatan yang luar biasa. Sering secara sengaja Bapak sampaikan kepada para siswa
juga ya, plus para santri sering disampaikan bahwa keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir itu pasti harus tumbuh dalam setiap jiwa seorang mukmin, seorang muslim. Karena itu pengendali, dan itu benar, pasti terjadi. Sering dikatakan bahwa orang yang meninggal dunia dengan membawa keimanan sekecil apapun pasti awal akhir masuk surga, sekalipun harus disiksa terlebih dahulu atas kehendak Allah, atas keputusannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita harus disiksa terlebih dahulu, na'udzubillah. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang mukmin yang paling akhir masuk surga, orang mukmin paling akhir masuk surga, tanah kaplingnya saja 11 kali lipat planet bumi. Coba bayangkan, sok akur genjeng setruk gaji demau sabaraha. Itu hadisnya sudah menyeluruh ke seluruh planet bumi. Para malaikat juga banyak yang tahu. Dalam kisah itu diceritakan Allah berfirman kepadanya, "Idhhab fadkhulha fa inna laka misla dunya wa asyrata amsalha." Silahkan pergi menuju surga, silahkan masuk, karena kamu memiliki 11 tanah kapling, 11 kali planet bumi. Presiden terpilih juga tidak seperti itu, jauh, cuma 4,7 triliun. Siapa yang memiliki tanah kapling seperti planet bumi, moal aya batur moal kagehan. Tapi penghuni sorga yang terakhir, tanah kaplingnya saja 11 kali planet bumi. Kita yakin itu benar, itu sabda Nabi. Nabi itu mustahil bohong, menyampaikan wahyu daripada Allah. Mengapa Bapak sampaikan demikian kepada anak-anakku? Itu karena saking sayang bahwa kalian dalam hidup dan menyikapi kehidupan ini harus tetap bersambung kepada Allah, harus tetap beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita harus tahu yang karenanya kita tidak akan terlena, kita tidak akan terlena dengan itu, dengan kehidupan duniawi. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Shadaqallahul azim. Tidaklah kehidupan, kesenangan duniawi dibanding dengan akhirat kecuali kesenangan yang tidak berarti apa-apa. Jadi kesenangan puncak adalah nanti di akhirat. Kalau begitu mana semangat dunianya, Pak? Justru kita sekarang sedang berada di dunia, semangatlah untuk mencapai keridhaan Allah, itu puncak. Dan kalian anak-anakku sebagai siswa, sebagai siswi
yang harus bekerja keras mencari ilmu. Itu tugas kalian. Berbekal dirilah dengan ilmu. Karena itu ibu, bapak, orang tua terus putra-putrinya dorong untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Itu bukan main. Nabi Allah secara langsung mendorong umat manusia untuk mencari ilmu. Bahkan targibnya juga dengan sesuatu yang paling berharga, yaitu sorga. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi kita sebagai pengajar, bapak dan ibu, jangan ingat honor saja dalam mendidik, mengajar ilmu yang bermanfaat. Sok eta tampi tapi ulah poho ke akhirat, ibu nong, bu nong, ulah poho ke akhirat. Nutu poho ke akhirat bila mana honorna leutik teka cumpon, wios genti mana we ku Allah digentosan. Nu penting aya ganjaran ti Allah. Komo lamun honorna bari meujeuhna ulah badag teuing. Mungkin adolim. Mun da babari ari nyarios praktek namanya hese teh sami gitu. Ustad juga manusia gitu. Mung pedah aya kesempatan ti Allah kedah berbicara, ya mau bagaimana lagi, piraku kudu nita ngagarong. Nah, itu motivasi yang pertama. Maaf ibu pengawas pembina, ini kebiasaan kami keluarga yayasan seperti ini. Jadi hampir tidak ada batas antara sekolah dengan pesantren, sangat erat. Jadi sekolah membina anak, pesantren juga seperti itu. Jadi anak sekolah juga santri pesantren. Alhamdulillah. Itu yang pertama, anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua, coba perhatikan oleh kalian tentang kedudukan ilmu dan pencari ilmu. Itu ini diberitahukan oleh manusia yang tidak pernah salah, yang benar dengan perkataannya, paling benar. Itu harus tertanam dalam jiwa kalian. Ini murid-murid Kahajat Mustafa. Siapa Kahajat Mustafa? Kahajat Mustafa yang sanggup mengorbankan jiwa raganya untuk al-Islam. Tidak mungkin kalau tidak kuat imannya. Karena itu kalian juga harus kuat, karena kalian murid Kahajat Mustafa. Kalian harus kuat keimanan dan keislamannya. Nah, selanjutnya Nabi masih dalam untaian hadis tersebut, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Hilap bilih ibu Haji Ade ya naroskeun. Maknya cenah penghuni sorga 11 kali lipat planet bumi tanah kaplingna tu meureun heurin nya. Atuh meureun heurin berdesakan. Kapan cenah aya neraka? Itu mah sudah tidak pantas ditanyakan oleh ustadzah dari Sukahideng, tidak pantas. Hanya sebagai sampel saja itu. Kalau masih mempertanyakan heurin di mana cenah neraka meureun beakeun lahan, itu adalah santri-santri Hirqal, Heraklius raja Romawi. Karena Hirqal begitu diajak oleh Nabi masuk, mari kita menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, menyuruh ajudannya tanyakan kepada Muhammad,
Lamun memang sawarga lega nasa lega langit jeung bumi, di mana kitu neraka beakeun lahan. Kisahnya dimuat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kisahnya juga dimuat di dalam Fathul Bari, Sahih Al-Bukhari. Bahwa si Hirqal itu hampir-hampir masuk Islam. Hirqal itu hampir masuk Islam. Sebab di gedung museumnya itu ada patung Nabi dengan Abu Bakar, di mana Nabi sedang berdiri dan betis dari Nabi dipegang oleh seseorang. Katanya itu adalah Abu Bakar. Jadi si Hirqal itu pengetahuannya sudah tinggi, hampir saja masuk Islam. Tetapi setelah mengadakan angket dengan para pembantu dan menterinya, kalau sekarang menterinya itu banyak yang mau kabur meninggalkan Hirqal karena saking cinta jabatan sebagai raja, dia mengelak. Itu cuma menguji kesetiaan kalian, padahal dia mau masuk Islam tadinya. Ya Allah, luar biasa eta, kisahnya diceritakan di dalam Sahih Bukhari, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi ajudan dari Hirqal itu datang kepada Nabi. Kalau begitu di mana api neraka? Nabi menjawab, Subhanallah, Maha suci Allah. Idza ja'aka al-lail, aina an-nahar? Lamun peuting datang ka ente, kemana sok? Berangna sulap. Cok jawab hayo. Lamun peuting datang kemana berangna? Iya, nggak bisa menjawab. Itulah urusan Allah, jeung heureun sagala. Jangan memposisikan Allah dengan makhluk. Makanya Allah itu maha segalanya. Allah itu maha segalanya. Sesungguhnya Pak atau ibu adanya atau jawabanana seperti itu. Kemudian tadi kedudukan ilmu dan pencari ilmu itu sangat mulia. Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat kita tahu siapa mereka. Mereka itu adalah makhluk Allah yang suci. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah durhaka atas perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yumarun, setia melakukan perintah Allah. Ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia itu malaikat. Nah, malaikat meletakkan sayapnya. Malaikat meletakkan sayapnya, la tada'u ajnihataha, meletakkan sayapnya, pertanda sayang, pertanda hormat. Berbagai tafsiran para ulama tentang la tada'u ajnihataha, wad'ul ajnihah minal malaikah. Pertanda sayang, pertanda hormat. Anak-anakku sekalian, sebentar lagi lah, tidak lama insya Allah, para malaikat, hamba-hamba Allah yang suci, yang mulia, meletakkan sayapnya hormat, sayang. Terhadap siapa? Li talibil ilmi, terhadap pencari ilmu. Bagian daripada pencari ilmu, mudah-mudahan siswa-siswi kelas 9 SMP KHZM ini. Ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu agama. Ya Allah, luar biasa. Mengapa para malaikat begitu hormat, sayang terhadap para pencari ilmu
ridon bima yatlub. Dalam riwayat yang lain ridon bima yasna, karena setuju, restu, merasa puas terhadap apa yang dia cari. Tu pada danau ge mantu kiai merhatoskeun mantu kiai ya. Alhamdulillah kusabab aya mantu kiai makna cenah naon Mas Dariah lah itu bersanding dengan fiil bisa dikatakan, bisa diganti, dimaknai dengan masdar. Bima yatlub bitolabihi, bima yasna bisunaihi. Artinya, mengapa para malaikat sayang hormat terhadap para siswa-siswi, para pelajar, para santri, para mahasiswa? Karena setuju, restu terhadap apa yang dia cari, yaitu mencari ilmu. Awas, ini ada ilmu dalam sabda Nabi tersebut. Artinya proses mencari ilmunya itu yang dihargai oleh malaikat, bukan hasil, bukan hasil daripada proses belajar, tapi ilmunya. Kaditu nama bade janten kiai, ulama, ustad, ajengan, ekonom, polisi, tentara, pek teu nanaon. Da beda nasib jelema mah. Ibu Wati oge, ibu kepala SMP tuh. Manya ibu kepala SMP KB. Da mung hiji istri Pak Haji Acep Wahid. Itu mung hiji-hijina itu moal ka mana-mana deui bede milarian nu kumaha deui kitu. Tuh. Jadi anak-anakku sekalian, kalau keluar dari sini terus ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ternyata Allah menempatkan kamu seorang polis, teu nanaon. Tapi catatan, jangan lupa SMP KHZM-nya ini, jangan lupa pesantrennya itu yang memperkenalkan al-Islam kepada kamu. Jadi amalkan ilmu sebagai seorang polis dengan mengamalkan ilmu. Hebat. Seorang TNI teu nanaon. Tukang bisnis teu nanaon, ngamalkeun ilmu. Jadi ajengan kabeh mah loba parasea gitu, ajengan jeung ajengan eta penyakit kronis eta teh. Jadi perebut naon, perebut gonima tungtung nantinya, perebut gonima. Oh. Jadi silahkan dilanjut, cuma harus berbekal diri dari sekarang. Yang ketiga, mungkin ini terakhir. 3 poin adalah cekap dalin ceramah ya. Ya Allah. Poin ketiga, ibu, bapak, orang tua wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, guru pendidik SMP KHZ Mustafa, disarankan untuk berperan aktif memilih dan mengarahkan anak dalam lingkungan yang baik, yang bisa memberi pengaruh-pengaruh positif terhadap putra-putrinya. Anak-anakku sekalian juga harus pandai-pandai memilih lingkungan teman bergaul yang baik. Silahkan bergaul, tapi hati-hati,
pilih yang baik. Mengapa? Teorinya sudah jelas dari Rasulullah SAW. Entah ini teori tabula rasa, tokohnya John Locke, apakah ini teori pendidikannya nativisme Jean-Jacques Rousseau, atau komprehensif William Sterren. Tidak mengacu ke sana, dan itu merupakan pengetahuan yang jelas. Rasulullah SAW menitipkan kepada umatnya, usikum bisyabab fa innahum araqqu afidatan. Kami titipkan kaula muda karena mereka itu sensitif, mudah terpengaruh. Kalau pengaruhnya baik, akibatnya baik. Kalau pengaruhnya jelek, dikhawatirkan celaka. Karena itu semuanya harus bertanggung jawab dalam pendidikan anak. Orang tua, bapak ibu guru, Anda sekalian, anak-anakku, harus bertanggung jawab atas diri kalian. Berhati-hatilah, sebab pengaruh-pengaruh itu akan masuk kepada kita. Teu panasaran atau ngadugikeun, diucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian. Semoga sukses, bahagia dunia akhirat. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.